Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Haji Kunir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini, pagi hari ini kita masih terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk dalam amal-amal kebaikan, sibuk dalam amal-amal soleh. Mudah-mudahan ini semuanya adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu membuat Allah Subhanahu wa taala semakin ridho kepada kita, semakin cinta kepada kita, semakin senang kepada kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah rabbil alamin, saya bersyukur secara pribadi bisa bersilaturahmi ilmu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam kebaikan-kebaikan dan Allah lapangkan rezeki kita di dalam keberkahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub sadalahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa orang yang pengen Allah panjangkan usianya, Allah lapangkan rezekinya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahminya. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fitnah-fitnah yang terjadi sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, agar menjadi panduan bagi kita hari ini di dalam menghadapi fitnah-fitnah itu, ya. Dan lagi-lagi ini adalah bagian dari kelengkapan agama ini. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, konflik-konflik di kalangan para sahabat bisa terminimalisir. Ya, sahabat satu dengan yang satunya berantem, saling olok-mengolok, ejek-mengejek, dibawa ke depan Rasulullah SAW, selesai. Gitu ya. Kemudian ada konflik di dalam rumah tangga antara suami dengan istri, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian diselesaikan oleh Nabi. Bahkan konflik pun juga terjadi antara muslimin dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW karena mereka sendiri berselisih, maka mereka meminta kepada Nabi sebagai hakim. Rasulullah SAW kemudian memutuskan itu dan selesai. Nah, semua murid-muridnya Nabi yang dididik oleh Nabi, ada yang belajar dengan Nabi 23 tahun kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang belajar kepada Nabi sekitar 6 atau 7 tahun seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih sekitar 18 atau 19 tahun seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau masuk Islam itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah terang-terangan. Dan semuanya mesti diuji. Ya, dan kalau murid-murid Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian mereka disebut-sebut oleh Nabi sebagai sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik generasi. Maka generasi yang baik itu tidak akan kelihatan baiknya kalau tidak melewati ujian. Dan ujiannya berat. Ya.
ujiannya berat dan mereka memberikan contoh kepada kita di dalam menghadapi ujian-ujian itu. Nah, kemarin kita sudah sampai pada ujian yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga oleh umat muslim pada hari itu di zaman Utsman bin Affan. Ya, datangnya Abdullah bin Saba dari golongan Yahudi dari Son'a. Son'a itu kota tua yang ada di Yaman. Ya, karena pada zaman itu ada tidak sedikit dari orang-orang Yahudi yang hijrah ke Yaman, pun juga orang-orang Nasrani Najran itu juga ada di Yaman sana. Kemudian Abdullah bin Saba membuat isu terkait dengan Utsman bin Affan dan beberapa isu kemarin sudah kita bahas. Ya, yang dengan isu itu digunakan untuk memancing umat muslim yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, yang ada di Mesir, yang mereka belum pernah ketemu dengan Utsman, belum pernah ngobrol dengan Utsman, ya mereka cuma tahu ngerti namanya Utsman saja. Kemudian mereka diprovokasi oleh Abdullah bin Saba terkait dengan masalah-masalah, ya kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang bermasalah itu, ya yang dianggap bermasalah. Dan yang pertama isunya adalah Utsman itu memukul Ammar bin Yasir sampai pecah ususnya. Dan itu kemarin sudah kita bahas bahwa itu adalah sebuah kebohongan, itu sebuah kedustaan. Kalau Utsman memukul Ammar bin Yasir, iya. Tapi memukulnya itu memukul takzir karena hukuman. Ada konflik antara Ammar bin Yasir dengan cucunya Abu Lahab yang muslim, ya. Kemudian dua-duanya ditakzir, dihukum cambuk oleh Utsman bin Affan, ya. Dan tolong bapak-bapak, ibu, jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimanapun juga Ammar bin Yasir itu adalah sahabat awal masuk Islam dan beliau juga termasuk wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman yang beliau terima ya itu tidak menciderai kewalian beliau di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya juga manusia. Kan ya, jadi hukuman itu tidak kemudian menurunkan derajat Ammar bin Yasir dari kewaliannya. Karena beliau sahabat radhiyallahu anhu, ibunya wanita yang pertama kali mati syahid sebelum ada laki-laki yang terbunuh dalam memperjuangkan agama Islam. Yang pertama kali meninggal dunia Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, gitu ya. Dan itu semuanya adalah berita dusta. Kalau dihukum iya, sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mencambuk sahabat. Ya, karena di pengadilan terbukti melakukan pelanggaran, ya, kemudian saksi dihadirkan, kemudian hukumannya adalah cambuk. Ya sudah dicambuk, gitu ya. Dan itu bukan, artinya hal yang sama sebenarnya dilakukan oleh Umar bin Khattab juga dulu itu. Cuma memang Umar itu wibawanya sangat tinggi, Pak, sangat ditakuti, sehingga orang itu mau melakukan usil, memelintir isu dan seterusnya itu nggak berani. Tapi begitu di zaman Utsman melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tapi kemudian mereka mencoba untuk memframing ya apa yang dilakukan oleh Utsman, padahal dulu dilakukan oleh Umar juga dengan persepsi-persepsi yang salah itu. Kemudian yang kedua, kemarin juga sudah kita bahas, Utsman itu dituduh memukul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Dan itu juga sebuah tuduhan yang salah, tuduhan yang keliru, dan bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu juga dituduh berkonflik dengan Abdullah bin Mas'ud terkait dengan mushafnya, dan itu kemarin sudah kita bahas, gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang Sabaiyun itu yang terprovokasi oleh Abdullah bin Saba itu menuduh Utsman melakukan bid'ah terbesar
di sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Dan bid'ah terbesarnya adalah mengkodifikasi Al-Quran. Jadi menulis ulang Al-Quran. Itu ya, itu dianggap sebagai bid'ah terbesar. Padahal hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas masukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Utsman itu. Nah, itu ya. Dan kita sudah beberapa kali membahas terkait dengan ijtihad Utsman untuk menulis Al-Qur'an dengan metodologi penulisan yang beliau buat sampai hari ini akhirnya dikenal sebagai Rasm Utsmani itu. Ya, Rasm Utsmani. Dan begitu dikaji hari ini ternyata juga ada kajian yang sangat khusus sekali membahas tentang mukjizat Rasm Utsmani. Jadi ternyata metodologi yang dibuat oleh Utsman dalam menulis Al-Qur'an yang diperintahkan kepada Zaid bin Thabit itu ternyata ada aspek kemukjizatannya. Detail banget Utsman itu. Ya, dan itu menunjukkan betapa Utsman itu sangat faham bukan hanya bacaan Quran tapi juga maknanya. Makanya nanti ada dalam Al-Quran Rasm Utsmani itu ada kata rahmatun, Pak. Rahmatun itu yang taknya itu ditulis tak marbutoh. Tapi ada juga rahmatun yang Utsman meminta agar taknya itu ditulis dengan tak taknis yang terbuka. Jadi sama-sama artinya rahmat, sama-sama rahmat. Dan ini bukan yang tak terbuka itu berarti tak yang taknis itu bukan berarti jamak dari rahmat itu bukan jamak. Gitu. Ini kata ini sama, artinya sama, cuma cara menulis taknya itu dibedakan atas instruksi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan nanti begitu dikaji, wah itu dahsyat, Pak. Ternyata ya salah satu analisa para ulama yang fokus terhadap Rasm Utsmani itu mengatakan bahwa tak dalam kata rahmat yang ditulis tak marbutoh itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi. Ya, jadi marbutoh itu artinya terikat. Yang diikat itu kedua ujungnya, Pak. Jadi tak itu kan begini. Kalau kedua ujungnya diikat, jadi ketutup, Pak. Ya, karena ketutup, maka ini menunjukkan rahmat itu ya berupa janji Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan rahmat dan seterusnya. Tapi begitu rahmat itu ditulis dengan tak yang taknis yang terbuka, berita rahmat itu sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sedetail itu. Ya, dan itu kemudian dianggap penulisan ulang Al-Quran di zaman Utsman itu dianggap bid'ah terbesar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sebab Utsman menulis ulang mushaf itu juga sudah kita bahas atas instruksi dari Hudzaifah bin Yaman. Kalau Abu Bakar nulis atas masukan dari Umar, Utsman nulis atas masukan dari Hudzaifah bin Yaman yang melihat dengan kasat mata bahwa apa? Bahwa umat muslim ya, muridnya Abu Darda dengan muridnya Ibnu Mas'ud itu saling ngeklaim satu sama lain bahwa bacaan mereka lah yang paling benar. Padahal semua bacaan itu teriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan begitu. Oke, dan nanti ujung-ujungnya Utsman memerintahkan para sahabat untuk mencuci, ya, untuk mencuci mushaf Al-Quran yang mereka miliki. Jadi tulisan-tulisan yang ada di pelepah kurma, di kulit-kulit dan seterusnya itu, kemudian Utsman meminta mereka untuk mencucinya, Pak. Ya, menggunakan air. Karena pada zaman itu ya tradisi nulisnya memang masih tradisional banget. Ya. Dan itu berlangsung lama sampai ditemukannya mesin-mesin cetak itu, Pak. Dan itu kan belum lama.
mesin-mesin cetak itu. Jadi dulu saya tidak ini kebiasaan ulama-ulama kita dulu itu kalau nulis sesuatu, nulis buku gitu Pak, pakai tinta ya, kemudian setelah ditulis maka yang mereka lakukan adalah mencari debu yang sangat halus. Kemudian debu itu ditaburkan di kertas yang baru saja ditulis dengan tinta Pak, gitu ya. Setelah itu baru kemudian diketak-ketakin Pak, ya, diketak-ketakin sehingga debu-debu itu nempel pada tinta-tinta yang, nah sehingga mempercepat proses pengeringannya. Kayak begitu itu bisa nulis berjilid-jilid, satu jilidnya bisa 900 halaman, bisa 1000 halaman, nulisnya 36 jilid, wah gitu tuh Pak. Per halamannya cara nulisnya kayak begitu itu. Gitu ya, jadi Masya Allah ya, perjuangan ulama-ulama kita. Makanya saya itu kalau baca kitab klasik gitu, itu yang pertama kali hadir dalam imajinasi saya itu dulu si ulama ini nulisnya itu kayak begitu itu. Nah, gitu ya, dan kita itu hanya tinggal baca tok. Ya itu aja malesnya luar biasa. Padahal kita tinggal baca tok. Ulama kita itu prosesnya kayak begitu tuh Pak. Udah gitu celup nulis, enggak, kita hanya cetak begitu itu. Ya. Oke, nah kemudian berikutnya fitnah yang disebar untuk memprovokasi orang-orang dalam menuduh Utsman adalah bahwa Utsman bin Affan itu mengusir sahabat mulia namanya Abu Dzar Al-Ghifari ke sebuah tempat namanya Robadah. Robadah itu satu kampung yang jaraknya kurang lebih sekitar 120 km dari kota Madinah. Ya, kenapa kok demikian? Karena mungkin saya pernah menyinggung sedikit terkait dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar itu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau itu dulunya perampok dan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, Pak. Ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, dan masuk Islam masih di periode Mekah beliau itu, dan masih awal-awal tuh. Ya, yang dalam cerita dikisahkan Abu Dzar datang ke kota Mekah mencari Nabi Muhammad. Ya, kemudian Abu Dzar itu sembunyi di balik selambu Ka'bah tuh, kain yang menutup Ka'bah. Kurang lebih 1 bulan karena nggak punya duit, maka Abu Dzar itu cuma mengkonsumsi air Zam-Zam selama 1 bulan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ta'amu tu'min, ya, bahwa air Zam-Zam itu 5 syuribalahu. Kalau dia diminum untuk niat minum berarti dia akan menjadi minuman. Kalau dia dikonsumsi untuk niat makan maka akan berfungsi sebagai makanan. Nah, gitu ya, Zam-Zam itu maka 5 syuribalahu. Jadi boleh saya makan Zam-Zam atau juga boleh saya minum Zam-Zam. Nah, tergantung niatnya apa. Nah, itu. Oke, nah Abu Dzar itu generasi awal dari umat ini, Pak. Wis ngajinya sama Nabi luar biasa, ditambah lagi latar belakang sebelumnya itu preman. Nah, gitu ya, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari itu punya perbedaan pandangan dengan mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terkait firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maka nanti di yaumil akhir emas perak itu akan dilebur lalu akan disetrikakan di punggung-punggung mereka. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu punya pandangan bahwa bahwa haram. Jadi sampai pada level haram, Pak. Haram bagi seorang muslim itu menyimpan kekayaan. Jadi yang boleh dia pakai itu adalah kebutuhannya hari itu tuh berapa.
itu diambil, kemudian sisanya nggak boleh disimpan. Jadi semuanya harus yunfikunaha fisabilillah, harus diinfakkan fisabilillah. Gitu ya. Dan itu sampai pada level Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan itu haram, Pak. Dan akhirnya pendapat ini bukan bertentangan sebenarnya, tapi berselisih dengan pendapat jumhur para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengatakan bahwa ayat ini turun tentang kebiasaan para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Karena pendeta Yahudi sama pendeta Nasrani itu menggunakan jabatannya di gereja dan di sinagog-sinagog itu untuk mengumpulkan harta kekayaan. Kan gitu, pokoknya ini sudah keputusan dari gereja ataupun dari sinagog. Nah itu kemudian akan ditaati. Ya, orang-orang diprovokasi bahwasanya orang-orang diajari, didoktrin ya untuk memberikan segini dari kekayaan dan seterusnya, dan mereka diajari untuk menjauhi dunia. Bahkan saya pernah cerita di dalam majelis ini bagaimana Eropa di abad pertengahan itu amat sangat jorok sekali. Kenapa? Karena doktrin gereja untuk menunjukkan bahwa mereka untuk bisa bahagia di yaumil akhir harus jauh dari kemewahan dunia. Kan gitu ya, tapi rabi-rabi, pendeta-pendeta itu justru hidupnya bergelimang harta. Kan gitu, dan itulah yang juga menjadi alasan kenapa pendeta-pendeta Yahudi di kota Madinah itu menolak nubuahnya Nabi Muhammad. Imam Al-Baghawi bercerita bahwa rabi-rabi Yahudi itu biasa dapat duit banyak dari jamaah-jamaah Yahudi di kota Madinah. Ditambah lagi jamaah-jamaah Yahudi di kota Madinah itu males baca kitab Taurat, Pak. Sehingga Taurat itu hanya dibaca oleh para pendeta. Dan mereka sejak Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, pendeta-pendeta itu selalu ngomong, kamu cerita tentang ciri-ciri Muhammad enggak kepada orang-orang Islam? Kalau ciri-ciri Muhammad ada dalam kitab Taurat kita. Lalu sesama mereka mengatakan, oh enggak, kita enggak cerita itu. Jadi itu adalah isi Taurat yang amat sangat haram untuk disampaikan kepada orang Muslim. Tapi bocor juga, Pak. Bocor juga. Begitu bocor jadi isu viral di tengah-tengah masyarakat Yahudi kota Madinah. Cuma masalahnya mereka malas baca Taurat. Akhirnya mereka bertanya kepada para rabi-rabi mereka, para pendeta-pendeta mereka, bener enggak ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada dalam kitab suci kita, dalam Taurat kita? Nah, cuma sebelum isu itu viral, pendeta-pendeta Yahudi sudah mengubah ciri-ciri fisik Nabi akhir zaman di dalam Tauratnya. Nah gitu ya, diubah. Nabi akhir zaman itu rambutnya ya diceritakan kan, kadang setengah telinga panjangnya, kadang di bawah telinga segini nih Pak panjangnya, kadang belah tengah, kadang ditarik ke belakang. Jadi Rasulullah kita itu keren banget Pak. Ya, Rasulullah itu Masya Allah keren banget Pak. Ya tampilannya. Kemudian disebutkan bahwa beliau itu walaupun tidak menggunakan celak tapi seperti bercelak. Ya, kelopak mata beliau itu. Ya, kemudian diceritakan bidang dadanya dan seterusnya. Kemudian sama orang-orang pendeta-pendeta Yahudi diubah isinya. Sebelum rame mereka pasti akan ngecek kepada para kiai mereka itu. Sudah diubah. Yuharrifunal kalima amma wadhi. Nanti diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Ya, mereka mengubah isi Taurat dan mengatakan ini dari Allah. Ciri-ciri fisiknya diubah sesuai dengan ciri fisik ras Bani Israel.
Ras Bani Israil itu matanya biru. Jadi lingkar hitamnya itu biru banget. Ya makanya dulu dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW pernah bercerita, Nabi Adam itu ketika di surga melihat semua keturunannya. Dan ada satu keturunan Adam yang Nabi Adam sangat terpesona, sangat senang melihatnya. Badannya tidak tinggi, matanya sangat biru. Kemudian Nabi Adam nanya kepada Jibril, itu siapa? Jibril mengatakan, itu anakmu, namanya Daud alaihissalam. Gitu ya. Jadi Nabi Daud kan Bani Israel. Ya, dan diceritakan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Adam sangat tertarik dan Nabi Muhammad menceritakan bahwa hitam mata di Nabi Daud itu warnanya biru. Gitu ya. Jadi diubah begitu. Rambutnya sedikit ikal gitu. Nah, itu ya, sesuai dengan ras mereka. Oke. Kenapa saya cerita ini tadi Pak ya? Apa hubungannya sama Utsman bin Affan tadi Pak? Iya. Abu Dzar. Iya. Itu untuk ahli kitab itu. Ayat itu tuh ahli kitab. Kata jumhur sahabat mengatakan begitu. Abu Dzar mengatakan itu turun ya mengenai ahli kitab dan juga turun tentang kita itu. Gitu. Ya, sehingga Abu Dzar yang menjadi masalah adalah karena Abu Dzar ini sahabat, orang-orang generasi-generasi tabi'in banyak juga yang bertanya tafsir ayat itu kepada Abu Dzar dan Abu Dzar menjelaskan itu. Dan tidak hanya itu, Abu Dzar itu juga mengkritik keras pegawai-pegawainya Utsman, karena di zaman Utsman itu kekayaan negara itu melimpah dan Utsman punya kebijakan yang berbeda dengan Umar bin Khattab dalam membagi hasil kekayaan negara. Kalau Umar itu sedikit ketat Pak. Ya, gaji itu sampai ditanya. Si Abu Hurairah itu kan pernah. Abu Hurairah itu gubernur Bahrain, itu di zaman Umar Pak. Begitu sudah selesai 1 tahun maka disuruh laporan kekayaannya Pak. Kan itu ya. Nah itu kalau di zaman Umar dilakukan itu pembuktian terbalik itu. Iya. Jadi kalau sudah 1 tahun dievaluasi, kekayaanmu berapa, sekian, gajimu berapa dalam 1 tahun sekian. Lo gajimu itu 1 tahun taruhlah 10 miliar. Tapi kekayaanmu kok 30 miliar. Ini 20 miliar dari mana ini? Aku bisnis. Wahai Amirul Mukminin, kamu itu digaji untuk ngurusi umat, kok malah bisnis. Nanti orang yang bisnis sama kamu nggak enak, kamu tawarin untuk beli, mereka sebenarnya nggak suka, cuma karena yang jual kamu. Nah ini berarti kebutuhan bulanan kamu berapa, dikurangi kebutuhan kamu dari 10 miliar itu. Nah taruhlah kamu tinggal 5 miliar, berarti yang kamu saving, kamu simpen 5 miliar. Nah berarti masih ada 25 miliar. Dari di mana? Masukkan ke Baitul Mal. Wah itu Umar gitu Pak. Nah di periode Utsman berbeda Pak. Melimpah ruah kekayaan melebihi di zaman Umar. Gitu ya. Ya akhirnya Abu Dzar mengkritisi baju mewahnya muslimin hari itu, rumah-rumahnya muslimin hari itu dikritik itu sama Abu Dzar. Nah, masalahnya Abu Dzar itu punya murid Pak. Dan akhirnya rame di Syam itu. Karena Abu Dzar tinggalnya di Syam Pak. Ya itu ya. Akhirnya gubernur Syam pada hari itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya sepupuan lah, masih sama-sama sama Utsman bin Affan, kirim surat tentang Abu Dzar yang begini dan seterusnya. Nah,
Utsman itu walaupun Muawiyah itu sepupunya gitu ya, tapi begitu Muawiyah mengadukan Abu Dzar ya enggak langsung kemudian dibenarkan, diiyakan. Panggil dulu Abu Dzar ke Madinah. Datanglah Abu Dzar ke Madinah lalu ditanya. Lah ketika ditanya memang benar gitu loh, bahwa apa yang disampaikan oleh Muawiyah tentang Abu Dzar itu benar. Dan yang lebih menarik lagi, ketika sampai ke kota Madinah, orang-orang itu pada mengerumuni Abu Dzar. Ya, kemudian Utsman menyampaikan kepada Abu Dzar, ambillah sikap yang bijaksana. Kurang lebih begitu maknanya. Ya, kalimatnya tanaha anna. Ya, mestinya kamu menjaga jarak dari kami. Menjaga jarak dari kami itu artinya pendapat-pendapat kamu itu gitu ya. Pendapat-pendapat kamu itu sangat berbeda, iya, cuma masalahnya itu bisa memicu perpecahan umat. Gitu ya. Maka ambillah sikap yang bijaksana. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari, ini bukan berarti Utsman itu anti kritik, bukan Pak. Ya. Tapi sudah masalahnya ini babnya sudah pemimpin-pemimpin ya, muslimin itu sudah dikritik semuanya Pak, diolok-olok semuanya karena kemewahan mereka itu. Gitu. Dan ini nanti khawatirnya muslimin akan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya Rasulullah SAW membuka pintu ijtihad itu lebar banget di masalah ini. Gitu ya. Oke, jadi boleh. Dan pendapat jumhur sahabat adalah bahwa nyimpen harta itu boleh, yang penting dizakati. Karena kalau nggak disimpan nggak mungkin ada zakat Pak. Karena zakat itu kan harus nisab, kemudian haul. Berarti ada proses iddikhar, ada proses nyimpen itu. Ya, karena kalau nggak ada proses nyimpen, nggak ada zakat itu. Kan begitu. Nah, akhirnya ketika diminta untuk mengambil sikap yang bijak, Abu Dzar Al-Ghifari memilih untuk menyendiri di sebuah kampung namanya Robadah yang jaraknya kurang lebih sekitar 120 kilo dari kota Madinah. Dan Utsman bin Affan sendiri mengatakan bahwa kamu akan tetap menjadi orang dekatku. Akhirnya nanti disiapkan semua fasilitasnya, kendaraannya, sampai Abu Dzar Al-Ghifari ada di Robadah itu. Kemudian juga semuanya dicukupi oleh negara. Ya, semuanya dicukupi oleh negara. Gitu. Yang penting ini sudah syuruk Pak ya. Ya, yang penting tidak memprovokasi dan tidak menimbulkan kekacauan saja Pak. Dan semua fasilitas dicukupi Pak, udah dicukupi. Ya, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari bukan itu sebenarnya yang dicari, karena sebelum tinggal di Robadah pun juga sudah dicukupi Abu Dzar Al-Ghifari itu Pak. Ya, sudah dicukupi. Akhirnya beliau beruzlah bahasanya. Nah, Abdullah bin Sabah memotret bahwa itu Abu Dzar diasingkan oleh Utsman. Padahal Utsman cuma mengatakan ambillah sikap yang bijaksana, kemudian Abu Dzar faham. Aku kalau masih ada di Syam, orang-orang pasti akan nemuin aku, ini masalahnya. Dimanapun orang juga akan menemui aku. Kemudian nanya pendapat dan ini pendapatku. Ya, ini pendapatku. Cuma dalam masalah ketaatan terhadap kebijakan pemerintah, ya Abu Dzar itu tetap taat. Cuma Abu Dzar hanya beda persepsi saja
dalam permasalahan, dan itu diapresiasi kok oleh Utsman. Begitu. Jadi beda pendapatnya nggak apa-apa, tapi sami'na wa ata'nanya tetap dijalankan. Gitu. Dan beda pendapat bukan berarti tidak sami'na wa ata'na. Gitu. Cuma yang berbeda pendapat dengan Utsman, itu kemudian Utsman mengatakan apapun, memerintahkan apapun, menginstruksikan apapun akan tetap didengar dan ditaati. Itu Pak ya. Jadi jangan sampai udah beda pendapat dan seterusnya, kemudian keputusan ditetapkan, tapi hanya gara-gara beda pendapat akhirnya tetap tidak mau mengikuti keputusan itu. Ini tidak apa-apa beda, gitu ya, tidak apa-apa beda, karena bedanya beda dalam kebaikan. Dan hari ini kebanyakan begitu tuh Pak, perbedaan kita itu perbedaan dalam kebaikan. Karena kalau perbedaan antara yang satu baik, yang satu buruk itu sudah pasti, ya kelihatan banget. Ini hanya ada kalimat begini, satu persepsinya begini, yang satu persepsinya begini, dan masing-masing benar. Ya makanya dulu kalau bapak-bapak menyimak khazanah pemikiran Islam, dalam tradisi berpikir Islam itu ada sosok, ya sosok yang beliau ini dikenal sebagai sosok muslim yang cerdas, walaupun kecerdasannya itu sering dimaknai konyol dan lucu. Sebenarnya enggak kok konyol, enggak lucu Pak, karena kecerdasannya, karena kebenaran yang dia sampaikan itu sangat dekat, enggak perlu mikir jelimet. Lah orang-orang itu sudah terlalu banyak teori di otaknya, akhirnya melihat cara berpikirnya orang ini itu jadi lucu, aneh, kemudian ketawa. Lah namanya Nasruddin Juha atau Khoja. Itu ya, lucu itu Pak. Kalau di kita sering digambarkan dengan Abu Nawas, ya, yang kisah-kisahnya begitu-begitu itu Pak. Itu. Suatu ketika Nasruddin itu pernah, walaupun semua cerita tentang Nasruddin itu belum tentu terjadi Pak, tapi itulah metodologi berpikirnya Nasruddin, gitu ya. Jadi kebenaran yang sangat dekat. Itu. Suatu ketika Nasruddin itu dijadikan sebagai qadhi, hakim. Kemudian ada jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya. Kemudian Nasruddin mengatakan kamu benar. Setelah itu pengacara dari terdakwa membacakan pembelaannya. Wah gitu ya. Setelah membacakan pembelaannya, Nasruddin mengatakan kamu juga benar. Kan itu ya. Nah akhirnya di dalam ruangan sidang itu ada yang protes. Nah tidak mungkin kalau terdakwa yang benar gitu, pasti nanti pengacaranya pasti salah satu dari keduanya, ada yang benar ada yang salah, nggak mungkin benar semuanya. Lalu Nasruddin mengatakan kamu juga benar. Nah, gitu ya, kamu juga benar. Jadi beliau ini cuma mau mengajarkan kepada kita bahwa sering sekali perbedaan di kalangan kita muslimin ini, perbedaan dalam satu rumpun kebenaran sebenarnya. Tapi apakah yang kita ambil tuntutan jaksa atau pembelaan pengacara atau yang tadi itu, yang interupsi tadi itu tergantung hakim mana yang lebih maslahat, yang minim madorot. Tiga-tiganya benar, tapi perlu diambil dalam konteks kita hari ini loh yang lebih maslahat. Itu sih benar. Tapi kita itu kan punya ruang konteks itu namanya. Nah, gitu tuh Pak. Oke.
sampai di sini dulu ngaji kita. Ada pertanyaan, Pak? Ya Nasdin itu kayaknya jujur itu bagi saya metodologi berpikirnya sangat unik Nasruddin itu. Dan beliau itu sebenarnya mengajari kita cara untuk menertawakan hidup, Pak. Karena sejatinya hidup kita ini lucu. Jadi beliau ini pengen mengembalikan cara memandang hidup sebagaimana Quran mengajari kita orang Islam untuk memandang hidup. Hidup itu kan laibun walahwun, bermain dan bersenda gurau. Bermain sama bersenda gurau itu urusan dunia, Pak ya. Jadi seriusnya itu cuma ketika ibadah aja. Urusan duniawi gitu, itu anggap saja bermain dan bersenda gurau. Nah, masyarakat modern itu kan kebalik, urusan dunia mengerutkan kening, Pak. Urusan ibadah main-main, gitu ya. Lana sendiri pengen membalikkan urusan dunia itu udah kita itu sebenarnya sedang bercanda dan bermain-main. Bercanda dan bermain-main itu identik dengan ketawa dan senyum-senyum, gitu loh. Bukan identik dengan mengerutkan kening, Pak, gitu ya. Makanya beliau sebenarnya pengen ngajari kita. Sebenarnya kita ini nggak perlu pelawak. Kita ini nggak perlu stand up komedi, nggak perlu orang-orang yang bertingkah lucu-lucu itu. Kita itu melihat diri kita ini sebenarnya sudah sangat lucu, nah, gitu ya. Cuma karena hidup kita terlalu serius dalam urusan duniawi, ya akhirnya nanti ngatur-ngatur Tuhan. Ya, mestinya tuh kalau orang tuh begini, ya rezekinya begini lah, itu kan intervensi terhadap prerogatifnya Tuhan Allah itu. Nah beliau itu cuma pengen mengajarkan, ayo kita tertawakan diri kita. Makanya penting kayaknya masyarakat hari ini baca ya biar lebih slow, Pak, nggak terlalu kenceng, nggak ketemu antara alis kanan dengan alis kirinya gitu. Ya, iya. Jadi itu penting sekali dan sudah ada penelitian kan ya tentang Nasruddin Hoja. Itu sudah diriset, sudah diteliti metodologi pemikiran beliau itu, dan sangat menakjubkan dan sangat mempengaruhi pembacanya itu. Nah, gitu ya. Oke. Begitu itu tuh. Perbedaan pandangan antara Abu Dzar dengan jumhur sahabat. Dan terakhir sebagai penutup, yang dikritik dari Utsman adalah di zaman Nabi Muhammad sudah menetapkan apa? Padang gembala, sudah dipager, dikasih batas, Pak. Yang boleh digembalakan di sini hanya hanya binatang-binatang milik Baitul Mal saja. Kemudian Umar bin Khattab karena kekayaan wakaf binatang, wakaf kendaraan, wakaf unta, kuda, domba di zaman Umar banyak, sama Umar diluasin dari batas yang dibuat oleh Nabi. Di zaman Utsman lebih banyak lagi, diluasin lagi. Lah itu yang kemudian diangkat kasusnya oleh Abdullah bin Sabah kalau Utsman itu mengubah ya tatanan yang sudah dibuat oleh Nabi, batasan dari padang gembala yang dibuat oleh Nabi, padahal Umar juga melakukan itu. Kemudian disampaikan lah itu artinya Utsman sudah memasukkan kendaraannya, kuda-kudanya yang jumlahnya ratusan, ontanya jumlahnya ratusan, dombanya jumlahnya ribuan ke dalam batas apa? Padang gembala milik Baitul Mal. Kemudian dibantah oleh Utsman bahwasanya semua itu bukan punyanya, tapi semua itu punya Baitul Mal. Nah, gitu ya. Adapun punyanya, kata Utsman, aku ini cuma punya 2 unta saja. Padahal kita tahu, Pak, pada zaman perang Tabuk, Utsman itu mewakafkan 700 ekor unta beserta dengan perlengkapannya. Kan itu ya.
Jadi dan beliau mengatakan punya saya itu cuma dua itu nggak saya taruh di padang gembala milik Baitul Mal itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu ngaji pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.